Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Desi. Nah, hari ini kita akan sharing mengenai bagaimana memanfaatkan produktivitas dalam keseharian kita. Pernah nggak sih teman-teman, kalau misalnya kita sehari-hari itu terbiasa dengan jadwal yang teratur, kemudian tiba-tiba libur atau tidak mengerjakan jadwal itu, kemudian akan melakukan jadwal teratur lagi, kemudian susah. Nah, bagi yang perempuan, contoh realnya lebih tepatnya seperti ini. Dalam masalah ibadah misalnya, setiap hari kita sholat, tilawah gitu ya. Nah, pas kedatangan tamu, katakanlah menstruasi, sholat, tilawah kita tidak lakukan selama kurang lebih 1 minggu. Apa yang terjadi? Setelah kita selesai menstruasi, maka akan susah kembali menemukan atau melakukan kebiasaan rutinitas yang telah kita lakukan yang terdahulu karena sudah break ataupun kita sudah berhenti. Selain seperti itu, dalam suatu penelitian saya pernah membaca bahwa kebiasaan itu memang dibangunnya lama, tapi untuk menghancurkan sebuah kebiasaan cukup 1 kali kita melakukan pelanggaran, maka kebiasaan itu akan musnah ataupun susah dilakukan kembali. Nah, dalam penelitian itu disebutkan juga bahwasanya kebiasaan yang baik, kalau kita mau menanamkan kebiasaan, maka kita harus melakukan itu selama 40 hari berturut-turut. Wow. Jadi kalau mau membangun kebiasaan memang susah ya, memang kita perlu effort. Jadi kalau sudah terbiasa jangan sampai kita berhenti atau istirahat dalam kebiasaan itu, karena kalau membangun kembali akan susah. Nah, lalu kalau kita sudah membangun kebiasaan yang baik, bagaimana kebiasaan itu bisa membuat waktu kita lebih produktif. Nah, nanti saya akan berbagi tips atau trik cara-cara agar kebiasaan atau rutinitas yang telah kita lakukan itu menjadikan hidup kita lebih produktif. Jangan sampai kita menjadi generasi rebahan ya. Jadi tidak punya kerjaan, cuma rebahan, scroll HP, sosmed saja. Apalagi kondisi sekarang mungkin lebih mendukung kita untuk menjadi generasi rebahan, karena banyak sekali aktivitas terbatas yang dapat kita lakukan. Jadi kebanyakan yang mungkin work from home di rumah saja, kalau misalnya tidak pandai mengatur waktu, waktunya tidak akan produktif. Antara sibuk dan produktif sebenarnya juga berbeda. Sibuk bisa dikatakan sibuk dalam berbagai hal, baik positif ataupun negatif. Tapi yang namanya produktif itu pasti positif. Jadi bedakan antara sibuk dan produktif ya. Nah, langsung saja ya. Untuk tips yang pertama, jika kita ingin waktu kita produktif, maka kita harus buat to-do list. Yang pertama adalah buat to-do list. Apa saja kegiatan apa saja yang harus kita lakukan, seperti itu. Saya biasanya membuat to-do list dalam suatu buku atau note tersendiri, dan note itu adalah kecil seperti buku saku, sehingga saya bisa membawa kemana-mana. Jadi sejak waktu SMP bahkan SMA ya sudah mulai rajin dan rapi dalam membuat to-do list. Buku itu selalu saya bawa kemana-mana. Sebelum saya berangkat tidur, jadi setiap malam saya membuat agenda-agenda yang akan saya lakukan di hari selanjutnya. Setelah itu sebelum itu saya mengevaluasi terlebih dahulu apa saja kegiatan yang sudah saya lakukan, yang belum tercapai ataupun yang sudah tercapai, itu saya evaluasi dulu. Kemudian baru saya membuat list daftar agenda untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Nah, untuk zaman sekarang kita lebih dipermudah, tidak perlu menggunakan buku jika memang kita mau paperless gitu ya. Jadi banyak sekali aplikasi gitu ya, aplikasi di Play Store ataupun di HP yang bisa memudahkan kita dalam membuat to-do list, seperti contohnya Keep. Nah, jadi saya juga menggunakan aplikasi Keep dalam HP jika sewaktu-waktu saya ketinggalan buku agenda. Tapi tergantung orangnya ya, jadi lebih mudah atau lebih enak pakai buku ataupun HP. Jadi tergantung masing-masing orang, bebas. Kalau saya menggunakan keduanya gitu. Untuk to-do list sendiri kita harus menuliskan secara detail, bahkan per jam, per kegiatan apa saja yang kita lakukan hari itu. Jadi setiap to-do list itu kita kasih poin ataupun kasih kotakan buat mencentang. Tapi kalau misalnya itu kita menggunakan aplikasi yang seperti yang saya sebutkan tadi, Keep misalnya, nanti itu sudah ada
kolom centangnya. Jadi jika memang sudah kita lakukan akan tercoret sendiri, tercentang sendiri seperti itu. Misalnya aktivitas harian kita pokoknya semua ditulis per jam. Misalnya jam 3 bangun, jam setengah 4 sholat tahajud, jam setengah 5 sholat subuh, kemudian mencuci, jam berapa sekolah, kerja, dan lain-lain. Jadi setiap apapun yang kita lakukan itu kita tuliskan setiap harinya. Memang itu terkesan banyak dan mungkin lama-lama membosankan, tapi kalau kita sudah terbiasa itu akan menyenangkan sekali. Apalagi setiap malam kita akan evaluasi setiap agenda yang sudah kita tuliskan itu sudah terkerjakan atau tercentang semuanya. Nah, membuat to-do list membuat waktu kita tidak terbuang sia-sia. Jadi kita tahu kapan waktu luang, kapan waktu harus mengerjakan apa, atau kapan harus ngapain. Kalau misalnya kita tidak punya to-do list seperti itu, pada waktu jam luang ataupun kita tidak punya aktivitas, kita akan bingung kenapa ya sekarang. Nah, akhirnya waktu itu kita gunakan untuk hal-hal yang mungkin tidak bermanfaat, game ataupun apa, melakukan sesuatu yang tidak membuat kita produktif seperti itu. Nah, yang kedua, setelah kita membuat to-do list, yang kedua, pilih prioritas yang harus segera dikerjakan. Jadi kan tadi kita membuat banyak sekali ya list agenda-agenda yang akan kita kerjakan hari itu. Lihat prioritas mana yang harus dikerjakan duluan. Misalnya ada kegiatan mengerjakan PR atau bagi yang sekolah ya, bagi yang bekerja misalnya membuat atau menyelesaikan proyek X, kemudian ada menyelesaikan proyek Z. Nah, ternyata proyek Z-nya ini waktunya atau deadline-nya lebih cepat, maka kita kerjakan yang lebih cepat terlebih dahulu. Itu namanya mengatur skala prioritas. Bisa juga dengan menggunakan 4 kuadran kebutuhan. Jadi ada kuadran pertama, kebutuhan yang sangat penting dan sangat mendesak, atau kuadran kedua, sangat penting dan tidak mendesak, kuadran ketiga, penting, tidak penting dan mendesak, kemudian kuadran keempat, tidak penting dan tidak mendesak. Nah, kita bisa buat kuadran semacam itu agar kita tahu prioritas yang mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, sehingga kita tidak akan susah ataupun tidak akan ambiar apa ya istilahnya, tidak akan berceceran agenda-agenda mana yang harus diselesaikan duluan, sehingga deadline yang sudah ditentukan akan terselesaikan dengan baik. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus memastikan bahwasanya kita tidak hanya sekedar sibuk. Seperti yang saya jelaskan di awal, sibuk itu berbeda dengan produktif. Maka kita harus memastikan benar-benar kegiatan-kegiatan yang telah kita susun tadi itu ada kegiatan yang menyibukkan kita dalam membuat kita produktif seperti itu. Nah, jadi hidup produktif bukan berarti membuat kita selalu sibuk sehingga tidak ada waktu untuk menjawab misalnya WA, telepon, atau saling bertukar kabar dengan orang lain. Tapi bagaimana semua aktivitas yang kita lakukan itu memiliki tujuan yang jelas dan efisien. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ada kegiatan buat searching di internet ataupun mencari sesuatu di sosmed, jangan sampai aktivitas itu melenakan kita, menyibukkan kita, scroll, ternyata sudah 1 jam, 2 jam, 3 jam dan seterusnya. Nanti kita harus batasi seperti itu. Kalau sudah menemukan apa tujuan kita, ya sudah ditutup. Jangan malah membuka aplikasi ataupun berselancar di yang lainnya, nanti akan membuat kita terlena. Yang keempat, yang terakhir, hindari multitasking. Kok dihindari multitasking? Bukannya itu membuat pekerjaan cepat selesai dalam waktu yang singkat. Nah, jadi tunggu dulu. Multitasking memang bagus, membuat tugas-tugas cepat selesai. Tapi kelemahannya multitasking membuat kita tidak fokus kayak gitu. Jadi kita bisa mengerjakan 1, 2, 3, 4 bahkan 5 pekerjaan sekaligus. Tapi membuat kita tidak fokus. Misalnya pekerjaan pertama harus segera selesai, tapi kita menyambi dengan pekerjaan kedua, ketiga, dan seterusnya, sehingga kita tidak fokus di pekerjaan pertama, hasilnya menjadi tidak maksimal kayak gitu. Berbeda dengan kita mau menyelesaikan 5 pekerjaan, katakanlah kita selesaikan, fokus pada pekerjaan pertama dulu, maksimal selesai, kita lanjut ke pekerjaan selanjutnya. Jangan sampai kita langsung mengerjakan semuanya dalam satu waktu. Ya mungkin pekerjaan akan cepat selesai, tapi mungkin hasilnya tidak akan maksimal karena pikiran kita itu terbagi-bagi menjadi 5
fokus kayak gitu. Nah itu saja tips bagaimana kegiatan-kegiatan kita biar menjadi lebih produktif. Jangan sampai kita menjadi generasi rebahan, hanya scroll sosmed, kemudian melakukan aktivitas yang kurang bermanfaat bagi kita. Itu akan menentukan kualitas bagaimana kesuksesan yang akan kita raih. Mumpung kita masih muda, kita manfaatkan waktu sebaik mungkin. Tapi yang sudah terlanjur, sudah mulai menuai gitu ya, mungkin kita perbaiki kualitas hidup kita. Sekian mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah atau masukan apa yang harus kita bahas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.